peraturan terbaru dari KJRI yang mengharuskan CC waktu kita masukkan kontrak baru harus ada surat pemutusan kontrak yang disebut dengan surat sharing CI. Lah, itu sebenarnya dari dulu ada ya surat itu ya. Tapi sebenarnya surat itu biasanya konsulat nggak pernah minta. Jadi cuman untuk imigrasi saja, itu kan surat pemutusan kontrak ya. Yang penting ada tanggal keluarnya, ada nama majikan, ada CC, nama CC, nomor KTP CC. Kalau nomor KTP majikan biasanya boleh di skip. Yang penting ada case number, ada kontrak, ada nomor kontraknya, dan ada yang tanda tangan salah satu saja. Jadi misalnya CC saja yang tanda tangan itu sudah boleh, atau majikan saja yang tanda tangan itu juga dibolehkan. Tapi peraturan KJRI yang terbaru minta majikan dan CC harus sama-sama tanda tangan di bawah. Jadi intinya kapan keluarnya itu yang paling bawah kan ada tanda tangan majikan dan CC. Lah masalahnya adalah di antara 10 majikan mungkin ada 5 atau 6 majikan yang mau tanda tangan. Ada 4 atau 5 majikan yang nggak mau tanda tangan. Lah terus piye? Kita sebagai CC kan nggak bisa memaksa majikan, kamu harus tanda tangan ini nyonya misalnya ya. Mereka nggak akan mencoy matela, hamai. Terus apa yang harus kita lakukan? Kadang kebijakan KJRI ini kadang membuat kita bener-bener nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Ini bukan melindungi, ini tapi lebih ke mempersulit menurut saya. Karena lah, kalau imigrasi saja mereka membolehkan salah satu pihak tanda tangan karena majikan nggak mau tanda tangan, terus piye lek maksa, ya kan? Terus apa yang harus kita lakukan kalau misalnya majikan nggak mau tanda tangan? Nomor 1, surat pemutusan kontrak. Kalau salah satu majikan ini misalnya nggak mau tanda tangan, bawa kertasnya ke Cungpan O, ke imigrasi lantai paling bawah. Di situ kan ada tempat stempel stop dari imigrasi. Lah, kalau memang benar-benar KJRI nanti minta, ya kasih saja itu. Yang penting ada stempel dari imigrasi yang menyatakan itu sudah diketahui imigrasi kapan sampai keluar dari majikan. Itu nomor 1. Jadi lah memang majikan nggak mau tanda tangan, mau dipaksa, ya kan? Nggak mungkin toh, majikan nggak akan mau. Kadang saya tahu sendiri, kadang ada majikan sing cuahat, disuruh tanda tangan, nggak mau tanda tangan. Terus aku berharap yang kerja di agent, semoga kalian lebih mempermudah CC. Jadi kalau ada CC yang di interminit atau finish kontrak, tolong ya mbak, kasihlah fotokopi nih sharing CI lah. KTP majikan boleh di blur atau KTP majikan boleh ditutup. Tapi untuk yang lain-lain dikasih lah. CC dikasih fotokopi ini. Kalau biasanya kalau saya sendiri biasanya misalnya surat pemutusan kontrak, 1 buat majikan, 1 buat CC, 1 buat agent untuk dimasukkan ke imigrasi. Mau cetil-cetil mau sok CC di interminit nggak dikasih, minta nggak dikasih. Weh, kalian ini mbok sing membantu apalagi sing iso bahasa Indonesia ya toh. Mosok sering chat iya ra diwehi. Mesakne Mbak Ella, apalagi sekarang kan memang diminta sama KJRI, hayo lek kalian sing bantu CC nulis surat pemutusan kontrak terus CC-nya nggak dikasih, lapor kemana? Yo lapor ke KJRI. Kamu siapa nanti yang bermasalah, kalian sendiri ya toh, nggak usah mempersulit orang. Saya sendiri ada hari ini mbak yang putus kontrak, suratnya putus kontrak sama agentnya nggak dikasih. Aku bilang minta mbak nggak dikasih. Saya paling nggak sopan, apalagi produk-produk Indonesia ini nggak usah seperti itu ya. Jadi kalian jangan terlalu panik ya mbak ya. Memang ini peraturan yang terbaru, semoga KJRI ora sido apa itu ngasih kebijakan seperti ini, karena ini benar-benar mempersulit. Lah kok lek CC-nya ndak dapat tanda tangan dari majikan yang menyatakan kapan dia keluar dari majikan, terus ya opo? Masuk PT lagi, potongan lagi. Ya mesakne toh. Kalau sekarang ini kan biasanya kalau kita di sini mbaknya putus kontrak seperti di saya ya. Biasanya kalaupun kalian memang harus pulang ke Indonesia, tapi kan nggak usah mlebu PT meneh, nggak usah potongan gaji lagi, jadi cuma bayar 10%, $500, oke lah. Tapi kalau sampean harus masuk PT lagi, potongan lagi, wah canggih. Terus kasihan mbak-mbak yang benar-benar nggak kuat, majikannya benar-benar edan, kalau harus bertahan biasanya kena mental ya. Jadi semoga KJRI nggak jadi kasih kebijakan yang menurut saya ini mempersulit CC ya. Tentu saja saya berharap semua CC di Hongkong finish kontrak terus mudah. Tapi kalau memang benar-benar kan putus kontrak itu sebenarnya bukan keinginan kalian ya mbak ya. Kadang ada yang majikan tiba-tiba interminit, kerja 10 tahun tiba-tiba di interminit, kerja 8 tahun tiba-tiba di interminit. Terus kalau majikannya nggak mau ngasih surat, nggak mau tanda tangan surat pemutusan kontrak, lah masa CC ini masuk PT lagi, kan kasihan toh. Jadi semoga KJRI kasih kebijakan yang lebih membantu CC, jangan mempersulit. Terus untuk mbak-mbak yang putus kontrak,
seperti dulu saya pernah share. Jadi intinya kalau kalian putus kontrak, minta hitung-hitungan gaji yang terakhir itu Mbak ya. Kalau kalian misalnya ada fotokopi nih gaji yang terakhir kayak cuti tahunan, tiket dan sebagainya, itu mintalah fotokopi nih. Kalau nggak ada fotokopi, dipoto yang jelas di HP, jangan sampai terfoto. Kadang sekarang imigrasi memang ketat. Biasanya mereka akan minta surat pemutusan kontrak yang ditandatangani majikan. Terus yang kedua, hitung-hitungan gaji terakhir. Yang ketiga, kedatangan di Indonesia. Sedangkan sekarang ini di Indonesia kan sudah modern ya. Jadi biasanya kalau kalian datang, kalau dulu di paspor ada kedatangan sing distempel, sekarang ini biasanya cuma scan saja, jadi nggak ada job kedatangan di Indonesia. Apa yang kita lakukan? Tiketnya sampean itu digandeng sama paspor. Kalau saya biasanya ngajari CC seperti itu ya. Tiketnya kalian yang sudah check in itu Mbak ya, jangan dibuang dulu, dipoto digandeng sama paspor. Itu bukti bahwa kalian sudah kembali ke Indonesia. Nah, ini yang saya khawatirkan sing jari ini KJRI kemarin kasih kebijakan yang terbaru, kalian dipastikan masih di Hong Kong, video call. Apa yo? Satu hari berapa kontrak atau video call cah wakeh lah. Maksudnya apa? Aku juga ya semoga KJRI bisa kasih kebijakan yang lebih mempermudah CC. Jadi menurut saya di sini kalian bukan seneng gonta-ganti majikan, tapi memang benar-benar nggak bisa nahan karena mungkin tekanan pekerjaan yang terlalu berat atau mungkin majikan yang terlalu jahat, baru kalian memutus kontrak. Jadi semoga KJRI mendengar dan mempermudah urusan kalian. Jangan dipersulit, ojo sampai mlebu PT meneh bayar mahal lagi.